pindah kelas itu pindah. Eh, ini masih video latihan sama kayak yang sebelumnya. Terus saya mau itu apa, lupa apa sih namanya, recap recap dari yang terakhir itu. Kan rekaman terakhir itu Sabtu atau Minggu ya, Sabtu deh kayaknya, lupa pokoknya. Dari rekaman terakhir cuma rekap minggunya. Oh iya, minggu itu bener-bener gak ada kerjaan banget. Jadi ya minggu itu gak ada kerjaan, pokoknya males-malesan doang, gak ada pembelajaran atau apapun. Sabtu Minggu itu kan libur. Jadi tiap ada rekaman sekarang itu latihan public speaking itu tiap hari Minggu atau Sabtu. Nah, sekarang gua mau rekap dari Senin ya. Dari Senin itu tetap ngapalin. Jadi yang hari Jumat terakhir yang kemarin itu tetap ngapalin katakana, hiragana, katakana. Di Seninnya itu tetap ngapalin, diuji-uji sedikit tipis-tipis. Kemudian Selasanya itu langsung diuji hafalannya, diuji huruf-hurufnya, cara bacanya gimana. Diuji lah nyampe 100 soal kalau nggak salah. Lama tuh di depan tuh, di samping guru, di depan laptop gitu. Jadi ada huruf hiragana per kata-kata, nah itu dibaca. Ada hiragana, ada katakana. Di tes lah nyampe 100, 109, 106 kalau nggak salah. 109, hampir 106 lah, 106 soal. Ini ada yang pengajian ya, jadi ya gak tau lah ya. Ini kalau gak jelas juga gak apa-apa sih. Aku gak tahu itu kapan beresnya. Tadi ya, di ujian dari hari Selasa itu di ujian nyampe 1 soal. Kemudian di hari Rabunya, karena itu tuh seharusnya belum bisa pindah. Tapi ada teman yang rekomendasiin bahwa itu udah mau pindah, itu udah seharusnya pindah. Jadi ya besoknya hari Rabu itu tuh langsung pindah. Hari Rabu pindah ke kelas cu nama kelasnya cu. Ini kelas apa nih, kelas cu enggak, ini kelas cu. Kemudian pindah ke kelas Cugako sama Sogako. Ini kelas SD nya, ini itu kelas SMP nya. Ketuker gak sih ya, pokoknya Rabu itu pindah kelas. Nah di sana itu kelasnya ngehafal kotoba atau kosakata nyampe 25 bab kosakata. Habis kosakata itu ngapalin lagi pola kalimat. Udah pola kalimat, kemudian kayak partikel dulu atau ya, pokoknya saya di situ tuh hari Rabu itu ngapain kotoba. Cuma saya tuh belum dapat buku kayak, bentar. Nah, kayak gini, buku kayak gini, tapi ini udah 2 ya. Ini buku pertamanya kayak ada pelajaran kayak gimana tuh. Nah, kayak ini pelajaran 26, kayak kebalik tuh. Pelajaran 26 ngapalin kotoba, kosakata kayak gitu. Nanti diuji secara lisan. Harusnya secara lisan. Kalau salah 5 kali disuruh yang tadi itu, yang kata-kata yang banyak itu tuh
ditulis lagi nyampe dua kali halaman, dua kali lipatnya dari itu, nyampe hafal. Udah hafal baru pindah pelajaran ke, tadi itu kan pelajaran 26, nah pindah ke pelajaran 27 sampai seterusnya. Ini pelajaran Nihongo 2 nyampe ke pelajaran 50 kalau gak salah, 50, dan itu kosakatanya banyak banget. Nah, senpai juga yang udah lama di sini, udah berapa bulan pokoknya, itu tuh hafalannya itu turun lagi ya. Tuh, udah nyampe 50, ngapalin kanji juga. Nah, setelah kotoba ini tuh ngapalin ini tuh, kemudian yang terakhir itu ngapalin kanji. Nah, ngapalin kanji, kanjinya udah hafal, tapi hafalan yang pertama, pelajaran pertama, ketiga, keempatnya itu lupa lagi, muruluknya lupa lagi. Kemudian Kamisnya masih sama, tapi saya tuh belum punya bukunya, jadi si sensei ini, gurunya enggak dulu enggak, si senseinya itu sakit, jadi jarang enggak masuk. Saya di kelas itu cuma disuruh ngapalin doang. Kemudian hari berikutnya, Jumat itu benar-benar si senseinya itu nggak masuk, benar-benar nggak masuk. Dan saya dapat ujian di sana, dapat diuji, tapi beda kelas, ke kelas apa tuh, senseinya itu beda lagi, gurunya beda lagi, dan cara ngujinya juga beda lagi tuh. Kan kelas saya yang sebelumnya itu ujinya secara lisan. Nah, yang Jumat ini tuh diujinya secara tulisan. Tapi tetap aja kemarin itu salah 6 ya dari 20 soal. Soalnya di sana gak ngapalin apa sih namanya itu teh? Negara, nama-nama negara. Susah nama-nama negara. Asing ya. Karena kan disuruh ngapalinnya itu kata-kata, kosakata gitu. Nah, si negara itu tuh ada di halaman berikutnya, jadi gak ngapalin yang itu tuh, salah tuh semuanya. Ada berapa, 6 soal, jadi salah semua itu, soalnya gak ngapalin yang itu. Tapi yang lainnya tuh bisa jawab ya, hampir semuanya, sampai semua siswanya bisa jawab ya. Pelajaran pertama tuh mereka ada yang udah hafalan nyampe bab 3, ada yang udah nyampe hafalan bab 4. Jadi ya mereka udah hafal, udah lama di kelas itu, dan saya baru masuk ke kelas itu. Selanjutnya itu masuk ke Sabtu itu libur, tapi itu juga masih ada jadwal bersih, namanya itu soji simas, membersihkan, tapi disingkat jadi soji ya. Enggak, soji itu bersih, soji imas, soji simas, melakukan bersih gitu, melakukan. Terus apa lagi ya, ya begitulah ya. Ini kalau latihan berarti hari Sabtu atau Minggu. Kalau kelas kosong, soalnya di sini kelas itu tuh cuma ada 4 ya. Ada sebenarnya banyak kelas, tapi yang itu tuh dipakai gudang dan nggak bisa dipakai. Itu udah berdebu banget, karena kelas sekolah itu bekas SMK, jadi nggak semuanya bisa dipakai. Udah reot, udah harus ada reparasi. Tapi si presidennya itu, presiden apa sih namanya ya, presiden di sekolah ini gak mau keluar duit lagi buat reparasi. Jadi ya entahlah ya,
dan minggu depan atau kapan ya, ming aku dan minggu depan atau minggu depannya lagi nanti tuh asramanya ini kelas itu mau direparasi ya, baru mau direparasi. Jadi ada penambahan asrama biar lebih nyaman. Bener-bener nanti dipisah-pisah lah. Ya kata lah gimana besok kali, kapan dibilangin lagi di sini. Apa lagi aku mau ngomong apa lagi ya. Gak ada sih ya. Cuma gitu doang sih rekapnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah gitu doang. Gak ada yang menarik yang lain. Ya pagi-pagi menarik sih, itu pagi-pagi itu olahraganya berat banget juga sih. Ya sebelumnya belum pernah olahraga, maksudnya belum pernah olahraga seberat itu, jadi emang kerasa berat banget. Cuma mungkin Senin dimulai lagi ya olahraga, mungkin udah bisa terbiasa. Soalnya sakit-sakit, cedera di sini, disuruh push up itu udah agak sembuh lah ya. Di Senin digojlok lagi, di gas lagi, kayaknya bekas sakit-sakit lagi tuh. Udah sih ya aktivitas gua di LPK itu emang begitu semua, nggak terlalu spesial sebenarnya. Orang-orangnya pun sebelum datang ke LPK gua itu ngebayanginnya kalau di LPK itu orang-orang yang wibu kayak gua gitu, tapi setelah di sini enggak sesuai imajinasi. Cingau cigai salah ya, imajinasi gue salah. Tapi ada juga yang wibu tapi mereka enggak ngaku wibu, nonton anime bla 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 tapi gak ngaku wibu. Ada sedikit orang ya gak sesuai bayangan lah ya. Gue ngebayanginnya orang-orang itu bakal ngomong bahasa Jepang gitu di asrama, di kelas atau di mana, ternyata enggak. Ya mereka bisa bahasa Jepang, bisa ngobrol. Senin Selasa itu ada yang datang orang Jepang asli dari Jepang datang ke sini, dan senpai itu bisa ngobrol, bisa bahasa Jepang. Ya aku baru ingat deh, kan Selasa itu masih latihan Senin itu Selasa itu masih latihan hiragana katakana gitu kan, masih latihan, bukan latihan sih itu tuh kayak nginget-nginget lagi, cuma nginget-nginget doang gitu, nginget-nginget lagi yang lupa dihafalin lagi, gimana gitulah. Pokoknya ada orang Jepang nyamperin dan dia tuh ngomong atama sambil nunjuk kepala gitu, atama ga ii desu ne. Ya gue tahu artinya itu apa, lu agak pinter gitu kan, gimana gitu, tapi sambil lihat tulisan soalnya dia tuh ngejek tulisan gue jelek ya. Ya maklum lah ya, itu bukan tulisan gua, itu bukan basic tulisan ya, sebenarnya juga jelek juga sih sebenarnya. Yang tulisan biasa bahasa Indonesia juga bahasa Sunda biasa itu jelek juga, dan ditambah itu bahasa hiragana katakana yang latihan itu belum terbiasa, belum mahir lah ya, kelihatan jelek kan. Dan dia datang ngomong atama ga ii desu ne, itu kayak satir ya, atau ya satir, asa terhina gue terhina gimana gitu cuy. Datang ngomong lu pinter ya cuy, enggak cuy, itu tulisan jelek, sambil tulisan jelek
lu ngomong gitu Jo, itu kena banget, kena hati cuy. Ada ya gitulah ya. Udah nggak ada siapa-siapa di sini. Udahlah ya.